Simbol frasa yang samar, perbandingan, tindakan aneh oleh Nabi. Begitulah sifat nubuatan di dalam Alkitab. Ada yang tidak berani untuk mencoba memahami maknanya dan hanya berpuas hati dengan apa yang diberitahu oleh orang lain. Yang lain pula mengambil satu atau dua ayat dan mencipta tafsiran yang luar biasa dan menyeronokkan tanpa asas yang kokoh. Tetapi mereka yang membaca dan memahaminya dengan betul akan bertumbuh dalam pengetahuan tentang Tuhan dan menerima berkat yang melimpah. Apakah prinsip yang boleh membantu kita mengkaji dan memahami nubuatan Alkitab dengan betul? Halo, selamat kita bertemu kembali di channel Wahyu Pengharapan melalui segmen ringkasan pelajaran Alkitab, dan melalui video kali ini saya akan mengongsikan ringkasan bagi pelajaran pertama suku kedua tahun 2025, yaitu pelajaran 1 dengan topik beberapa prinsip nubuatan. Jadi pastikan Anda menonton hingga ke ujung video ini untuk serba sedikit mendapat maklumat tentang beberapa prinsip nubuatan yang menjadi pendahulu pada pelajaran kita pada suku tahun ini dengan topik besar kiasan, image, simbol, cara mengkaji nubuatan Alkitab. Namun sebelum itu saya mengundang Anda untuk tekan like dan share video ini serta subscribe pada channel ini dan tekan lonceng notification agar Anda tidak terlepas menonton video kami yang akan datang. Tanpa berlengah lagi, mari kita dahului dengan membaca ayat hafalan yang dipetik dari Yeremia 9 ayat 24 yang berbunyi, "Tetapi sesiapa yang hendak bermegah, biarlah dia bermegah karena hal ini, bahwa dia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih abadi, keadilan, dan perbenaran di bumi. Sesungguhnya hal-hal itulah yang kusukai." Demikianlah firman Tuhan. Orang Kristen sering tidak bersetuju mengenai nubuatan, membuat sesetengah orang menganggapnya membuang masa atau mustahil difahami, bahkan didorong oleh pastor yang sebenarnya berniat baik. Namun selama 18 abad pertama terdapat kesepakatan mengejutkan mengenai message nubuatan Alkitab. Tuhan menghendaki kesatuan dalam pemahaman. Minggu ini kita akan menerokai beberapa prinsip yang akan menghasilkan satu pemahaman nubuatan yang konsisten dan boleh dipercayai. Sila ikuti ringkasan ini bermula dari pelajaran hari Isnin hingga hari Kamis. Topik pelajaran yang pertama, untuk hari Ahad ialah, siapa membaca, biar dia faham. Di dalam Wahyu 1 ayat 3 mengatakan, diberkatilah orang yang membaca kata-kata nubuat ini dan mendengarnya serta mematuhi apa yang tersurat dalamnya, karena masanya sudah dekat. Ayat ini bermula dengan ungkapan, diberkatilah orang yang membaca kata-kata nubuat. Namun, sangat sedikit yang merasa diberkati ketika membaca nubuat yang terdapat di dalam Wahyu, Daniel, Yesaya, Zakharia, dan kitab nubuatan yang lain. Mengapakah ini berlaku? Karena mereka tidak membacanya dengan sikap yang betul. Ketika Yesus berkata, hendaklah orang yang membaca memahaminya, dia sedang memberitahu kita bahwa kita mampu memahaminya, tetapi dengan syarat tertentu, yaitu bersedia untuk mematuhi apa yang diajarkan oleh nubuat. Mengakui bahwa kita tidak mempunyai pengetahuan yang cukup untuk memahaminya sendiri, sebaliknya kita harus bergantung pada hikmat ilahi. Membaca nubuat semata-mata untuk menjelaskan pandangan pribadi tentang bagaimana peristiwa tertentu akan terjadi, atau tanpa mendengar suara Tuhan di dalamnya, bukanlah satu pendekatan yang betul. Topik seterusnya ialah, Tuhan ingin difahami. Dari 2 Timotius 3 ayat 15 mengatakan, dan sejak kecil kamu telah mengenal kitab suci yang dapat memberimu kebijaksanaan untuk diselamatkan melalui iman dalam Kristus Yesus. Pemazmur mengakui bahwa dia tidak dapat memahami pengetahuan Tuhan, karena pengetahuannya tidak terhingga. Paulus memberitahu kita bahwa tindakan Tuhan adalah tidak terduga, yaitu mustahil untuk dikaji dan difahami sepenuhnya. Adalah mustahil bagi kita untuk memahami pemikiran Tuhan sebagaimana mustahilnya bagi kita untuk menyentuh bulan dengan tangan kita. Namun, Tuhan dalam kasih-Nya telah berusaha untuk turun ke tahap kita dan membantu kita memahami sebahagian daripada pemikirannya. Dalam Alkitab, yaitu firman Tuhan, bahkan minda yang paling sederhana sekalipun dapat melihat kasih Tuhan dan keselamatan yang ditawarkannya kepada kita. Rancangan keselamatan adalah tema utama dalam Alkitab dan tentunya juga dalam nubuatan yang terkandung di dalamnya. Pada Selasa,
kita mengkaji topik, Daniel, sembunyikanlah segala firman itu. Dari Daniel 12 ayat 4 kita baca, tetapi engkau, Daniel, rahasiakanlah kata-kata ini dan materaikanlah kitab itu sampai akhir zaman. Ramai orang akan pergi ke sana kemari dan pengetahuan akan bertambah. Bersama dengan perintah untuk memeteraikan kitab, yaitu menyembunyikan isinya, sehinggalah tiba zaman akhir, Daniel diberitahu tentang peningkatan dalam pencarian pengetahuan, yaitu pengetahuan yang diperlukan untuk memahami nubuat yang terkandung di dalam kitab yang ditulis olehnya. Ketika Yesus menjadi manusia, meterai ini mulai dibuka. Sebahagian nubuat Daniel kini dapat difahami. Kemudian, nubuatan ini dilengkapi dengan nubuatan lain yang ditulis dalam sebuah kitab yang tidak dimeteraikan, yaitu Kitab Wahyu. Pada tahun 1798, ketika Napoleon mengakhiri hegemoni kepausan yang telah mencengkam dunia selama berabad-abad lamanya, ramai orang melihatnya sebagai penggenapan nubuatan Daniel. Tuhan telah sepenuhnya membuka kitab Daniel, dan memberikan pengetahuan yang diperlukan untuk memahaminya. Bukan sahaja nubuatan ini menjadi lebih jelas sejak saat itu, tetapi juga topik lain, seperti hari Sabat dan keadaan orang mati, juga mulai difahami lagi dengan sebenarnya. Marilah kita meminta kepada pengarang nubuat yang agung itu untuk memberikan kita hikmat yang diperlukan agar dapat memahaminya. Pada hari Rabu, kita mengkaji topik, mempelajari firman. Kita dahului dengan membaca petikan dari Lukas 24 ayat 27, katanya, lalu Yesus menerangkan kepada mereka apa yang tersurat tentangnya dalam seluruh kitab suci mulai kitab-kitab Musa sehingga semua kitab para nabi yang lain. Dua orang murid dalam perjalanan menuju ke Emmaus sedang membincang peristiwa yang terjadi pada hujung minggu itu di Yerusalem apabila Yesus tiba-tiba menyertai mereka dan menjelaskan seluruh kitab suci yang berbicara peristiwa yang terjadi pada hujung minggu itu. Membaca nubuat secara berasingan dan terpisah hanya akan membawa kepada tafsiran yang menyeronokkan dan jauh daripada makna sebenarnya. Yesus mengajar kita untuk mempelajari Alkitab secara menyeluruh, yaitu melihatnya sebagai satu kesatuan. Mengambil hanya satu bahagian, contohnya, satu nubuatan, dan membuat kesimpulan berdasarkan bahagian itu sahaja adalah cara yang salah dalam mengkaji firman Tuhan. Pendekatan yang betul ialah membandingkan ayat tertentu dengan ayat lain yang membahas topik yang sama di pelbagai bahagian di dalam Alkitab. Satu lagi perkara yang perlu diberikan perhatian ialah konteks, yaitu keadaan di sekeliling teks yang dikaji. Apakah yang dikatakan dalam ayat sebelum dan selepasnya? Siapakah penulisnya, bila ia ditulis, dan mengapa? Mengambil satu petikan di luar konteksnya boleh menjadikannya bermakna dalam apa sahaja yang kita mau, tetapi itu bukanlah kebenaran yang ingin diajarkannya kepada kita. Akhir sekali, pada Kamis, kita mengkaji topik kiasan atau harfiah, di dalam Wahyu 1 ayat 20 berkata, inilah maksud perlambangan 7 bintang yang kau lihat di tangan kananku dan 7 kaki pelita daripada emas itu. 7 bintang itu melambangkan para malaikat jemaah di 7 tempat itu manakala 7 kaki pelita itu melambangkan jemaah di situ. Nubuatan Alkitab dipenuhi dengan simbol dan gambaran, atau image. Dalam beberapa kes, nubuat itu sendiri menjelaskan maknanya. Namun, dalam kebanyakan kes, maknanya tidak diterangkan secara langsung. Suatu percobaan untuk memahami gambaran ini secara literal adalah tidak masuk akal. Karena, Yesus tidak benar-benar mempunyai pedang tajam bermata dua yang keluar dari mulutnya. Oleh itu, untuk memahami simbol ini, kita perlu merujuk kepada bahagian lain dalam Alkitab yang menggunakan idea atau simbol yang serupa. Mari kita lihat beberapa contoh. Apakah maksud tanduk binatang yang menakutkan di dalam Daniel pasal 7 ayat 7 dan 8? Itu bermaksud raja-raja dan kerajaan yang digambarkannya. Apakah maksud pedang yang keluar dari mulut Yesus di dalam Wahyu 1 ayat 16? Itu adalah firman Tuhan, yaitu Alkitab. Siapakah wanita yang digambarkan di dalam Wahyu 12 ayat 1? Itu melambangkan umat Tuhan yang setia. Tuhan telah memastikan bahwa sesiapa yang mencari kebenaran dengan mengkaji nubuatan akan dapat memahaminya. Seterusnya kita baca satu petikan dari pena inspirasi yang berbunyi, walau sejauh manapun kemajuan intelektual seseorang, janganlah dia berpikir walau sesat bahwa tidak perlu lagi menyelidiki kitab suci dengan tekun dan berterusan untuk mendapatkan terang yang lebih besar. Sebagai umat Tuhan, kita dipanggil secara individu untuk menjadi pelajar nubuat. Kita mesti berjaga-jaga dengan bersungguh-sungguh agar dapat mengenali setiap sinar terang yang Tuhan nyatakan kepada kita. Kita harus menggapai cahaya pertama kebenaran, dan melalui kajian yang penuh doa, terang yang lebih jelas dapat diperoleh,
yang kemudian boleh dikongsikan kepada orang lain. Sebagai kesimpulan, berikut adalah 3 poin penting dari ringkasan yang dikongsikan bersama di sini. Pertama, pentingnya sikap dan pendekatan yang betul dalam mempelajari nubuatan. Nubuat Alkitab harus dibaca dengan sikap yang betul, bersedia menerima pengajaran Tuhan dan bergantung pada hikmat-Nya, bukan hanya bersandarkan pada pemahaman sendiri. Nubuat tidak boleh ditafsir secara terpisah atau literal tanpa memperhatikan konteksnya dan perbandingan dengan ayat-ayat lain dalam Alkitab. Kedua, Alkitab sendiri menjelaskan simbol dan makna. Nubuat. Banyak nubuat menggunakan simbol dan gambaran yang tidak boleh diambil secara harfiah. Makna simbol dalam nubuat boleh difahami dengan membandingkannya dengan ayat lain dalam Alkitab yang menggunakan konsep yang sama. Ketiga, usaha mencari kebenaran dalam nubuatan harus berterusan. Tuhan telah membuka pemahaman terhadap nubuat dari masa ke masa, seperti yang terjadi pada kitab Daniel dan Wahyu. Umat Tuhan dipanggil untuk terus menyelidiki nubuat dengan tekun dan berdoa agar memperoleh terang yang lebih besar serta mengongsikannya dengan orang lain. Sekian ringkasan pelajaran Alkitab untuk kajian minggu ini, dan juga yang merupakan pelajaran yang pertama untuk suku tahun ini. Saya harap Anda telah mendapati maklumat yang dikongsikan melalui video ini sangat berinformatif dan membantu. Sekali lagi saya mengundang Anda untuk tekan like dan share video ini serta subscribe pada channel ini dan tekan lonceng notification agar Anda tidak terlepas menonton video yang akan dimuatkan nanti. Dan jika Anda ada pertanyaan atau pandangan yang ingin dikongsikan, sila luangkan masa untuk meninggalkan komen di bagian komen di bawah ini atau hantar ke nomor yang tertera. Terima kasih karena menonton dan jumpa lagi di video akan datang. Tuhan memberkati Anda.